Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faizul Hafiz Jatar dengan NPM 160.22.409. Saya akan mempresentasikan tentang analisis optimal alokasi dan return investasi online direpresentasikan pada ujian akhir semester pada mata kuliah program linear pada saat Rabu 14 Januari 2006 Matematika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Universitas Islam Bandung. Di sini saya memiliki empat dari pendahuluan, yaitu adalah latar belakang, masalah, tujuan, dan manfaat. Nah, untuk latar belakang, dari latar belakang investasi ini banyak peluang bertebaran, tapi tidak semuanya terlihat jelas. Di satu sisi, investasi digital menawarkan kemudahan dan potensi keuntungan yang besar. Namun di sisi lain, minimnya perhitungan yang matang sering membuat investor melangkah dalam ketidakpastian, mengandalkan insting, tren, atau sekadar ikut-ikutan. Dalam kondisi seperti ini, satu keputusan yang keliru bisa membawa risiko. Nah, gelapnya dunia investasi ini bukan hanya soal risiko kehilangan uang, tetapi juga soal kurangnya arah yang jelas dalam mengelola dana. Terlalu fokus pada satu platform bisa berbahaya, sementara menyebar dana tanpa strategi justru membuat potensi keuntungan menjadi tidak optimal. Lalu, masalah dari untuk investasi ini kebanyakan orang ini tentang keuntungan. Untung atau keuntungan itu sering menjadi tujuan orang-orang utama dalam investasi. Namun masalahnya muncul ketika keuntungan hanya dilihat sebagai angka besar tanpa perhitungan yang matang. Banyak investor-investor mengejar return tinggi tanpa benar-benar memahami batas kemampuan modal dan risiko yang menyertainya. Akibatnya, keuntungan yang diharapkan justru berubah menjadi kerugian yang tidak terduga. Masalah lainnya adalah sulit menentukan kombinasi investasi yang benar-benar menguntungkan. Setiap platform itu menawarkan pasti potensinya return yang berbeda-beda dan memilih satu yang terlihat paling untung belum tentu juga untuk menghasilkan hasil terbaik secara keseluruhan. Tanpa perhitungan yang sistematis, keuntungan yang seharusnya bisa dimaksimalkan justru terpecah atau bahkan hilang karena keputusan yang kurang optimal. Nah, lalu tujuan dari program ini adalah membuat model linear programming untuk alokasi investasi optimal dan juga untuk menentukan alokasi dana tanpa melanggar batasan risiko dan juga exposure. Manfaatnya juga biar kita nggak bakal asal juga kalau investasi. Jadi kalau misalkan kita ingin investasi ke beberapa platform, kita nggak asal, tapi kita bisa melakukan perhitungan yang secara tepat dan sistematis. Bisa jadi insight juga buat ngatur risiko versus return dan juga memberi gambaran kalau mau naikin return, platform mana dulu yang harus kita main. Nah, untuk metode ini saya menggunakan metode campuran yaitu metode simplex dan juga big M, tapi saya bisa lebih optimalisasi menggunakan metode simplex. Kita berangan-angan dulu. Anda punya modal bekerja 170 juta dan ingin investasi supaya uang Anda bekerja seoptimal mungkin. Di luar sana dapat platform investasi Bibit, Bareksa, Ajaib, dan Stockbit. Masing-masing return punya dan masing-masing mereka tuh punya return dan risiko yang berbeda. Lalu Anda ini ingin mengalokasikan uangnya itu untuk memaksimalkan return, tapi tetap batas aman sesuai batas risiko dan juga tidak melebihi batasan exposure di tiap platform. Nah, gimana sih cara membagi modal 170 juta ini di empat platform biar return maksimal, risikonya terkendali dan semua aturan tetap dipatuhi. Tapi di setiap platform itu pasti ada yang namanya aturan. Aturannya ini ada yang saya riset menemukan aset liquid di platform Bibit dan Bareksa adalah 30%, batas exposure untuk ajaib dan Stockbit masing-masing adalah 50% dan 40%. Jumlah total risiko dari platform itu tidak boleh lebih dari 1,9 lagi dari dana. Dan banyak lagi. Nah, contohnya bisa di sini kita lihat. Nah, ini adalah data dari setiap platformnya. Jadi dari bibit itu untuk return per tahunnya adalah 7,5%, Bareksa 8, returnnya adalah 8,0%, untuk platform Ajaib returnnya adalah 9,5%, dan platform Stockbit ini adalah returnnya 11,0%, dan itu returnnya adalah per tahun. Nah, risiko-risiko di sini saya rangkum dalam angka dalam satu itu artinya risikonya kecil atau rendah, sedang dan tiganya tinggi. Nah, di sini ada fungsi maksimal, fungsi untuk memaksimalkan. Jadi fungsi tujuannya ini adalah 0,075 x1 ditambah 0,08 x2 dan x3 dan ditambah 0,11 x4. Dengan fungsi kendalanya x1 tambah x2 tambah 3 x4 ini adalah sama dengan 170 juta, yakni total dana yang kita punya. Lalu ini x1 tambah x2
lebih besar sama dengan 51 juta. Ini adalah batas likuiditas. X3 itu kurang dari 85 juta adalah ini batas untuk kalian investasi di bibit bibit aja Bareksa, batas kalian untuk investasi di Bareksa, dan masih banyak lagi untuk ke bawahnya. Dan yang paling bawah ini X1, X2 tambah 2 X3 tambah X3, X4 ini adalah untuk maksimal risiko yang harus kalian hindari. Nah, di sini adalah contoh untuk iteration pertamanya untuk perhitungannya menggunakan metode simplex, dan hasil akhirnya yaitu segini. Dan ini adalah hasil akhirnya dengan bibit 13 juta, Bareksa 57 juta, Ajaib 47 juta, dan Stockbit 57 juta dengan maksimal return per tahunnya yakni adalah 15 juta 830 ribu. Kesimpulannya adalah dari analisis yang dilakukan, model berhasil menentukan alokasi investasi yang optimal di 4 platform tanpa memaksakan target return tertentu. Solusi ini tuh sudah memenuhi semua batasan termasuk batas risiko dan exposure tiap platform. Ditemukan bahwa batasan bibit dan risk weight limit mereka itu menjadi faktor yang paling membatasi potensi return. Sehingga jika ingin meningkatkan return, cara paling efektif adalah dengan sedikit melonggarkan batas risiko atau memilih produk dengan return lebih tinggi di platform yang sudah dialokasikan banyak dana. Intinya, strategi investasi yang pintar bukan soal memaksakan target tinggi, tapi bagaimana mengatur dana secara optimal sesuai aturan yang ada agar hasilnya maksimal dan aman. Itu saja sekian dari saya presentasinya. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.